Ya, halo, selamat malam. Maaf ya Kak, mungkin Kak udah duduk dari tadi tunggu terlalu lama. Ya, Kak, boleh nggak aku tahu nama Kakak, nama tempat lahir Kakak? ya. Jadi kenalin ya, nama saya Rido Victor. Biasa dipanggilnya Ido. Kemudian saya lahir itu mungkin tanggal dulu kali ya. Tanggal 1 Oktober tahun 98 itu lahirnya di Bogor. Oke, tadi Kakak orang Bogor ya? Iya, betul. Iya. Oke, berarti boleh aku panggil Kak Ido? Ya, boleh. Oke, Kak. Oh, kalau boleh nanya Kakak, hobi sehari-harinya itu apa? Ya, kalau hobi sehari-hari istri saya belakangan ini sih main musik ya yang pertama. Terus yang kedua, hobi saya selain main musik ya di bidang otomotif gitu ya. Saya senang modifikasi motor atau bongkar-bongkar motor ya, semacam itu lah. Oke, Kak. Siap Kak, menarik sekali. Ah, terus kalau boleh tahu kisah perjalanan pendidikan Kakak itu bagaimana? Ya, jadi saya itu mulai sekolah, mungkin pendidikan itu mulai dari TK ya. Saya TK itu di Bogor gitu ya. Ketika umur 5 tahun itu di Bogor, kemudian masuk SD kelas 1 itu umur 6 tahun itu di Tunas Harapan Bogor. Kemudian saya itu di Bogor sampai kelas 3 SD. Kelas 4 ke Jakarta dan sekolah di SKD 3 gitu ya, sampai kelas 6 SD. Nah, kemudian lanjut masuk SMP itu di Santo Antonius. Jadi kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP saya di sana. Kemudian dari SMP itu saya lanjut ke SMK ya. Jadi bukan SMA, saya masuk ke SMK. Itu saya ngambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Itu di SMK Fransiskus Assisi. Nah, itu lokasinya ada di Tebet. Nah, setelah selesai SMK ada donatur waktu itu ya yang mau biayain kuliah, jadinya saya lanjut lagi nih kuliah ambil jurusan IT gitu ya, karena ngikutin apa yang sudah saya pelajari di SMK. Jurusan Betul. Jadi saya masuk kuliah itu tahun 2016, cuman saya lulus itu tahun 2020 ya. Jadi seperti itu. juga ya Kak, termasuk pesakit. Uh, Jadi Kakak alumni PSKD juga. Iya betul, saya SKT. Kalau aku di PSKD 1, tadi Kakak di PSKD 2. Iya. Terus kalau boleh tahu apa saja profesi yang Kakak jalani selama hidup sekarang? Profesi mungkin saya mulai dari kuliah kali ya. Itu sebetulnya bukan kerja tapi lebih ke arah magang gitu ya. Jadi pertama kali waktu kuliah itu saya pernah magang di bagian administrasi suatu lembaga lah di kampus gitu ya. Jadi kerjaannya itu mengurus administrasi dan juga kayak bikin poster, bikin sertifikat gitu, sertifikat ya pokoknya seputar itulah. Kemudian dari situ saya lanjut ke magang yang wajib dari kampus gitu ya, karena udah semester 6 maka wajib magang gitu kan. Nah, saya magang itu di Ensepal itu adalah salah satu perusahaan logistik gitu ya. Nah, tapi di situ saya magangnya sebagai developer aplikasi. Nah, itu berjalan sampai kurang lebih tahun 2021 awal gitu. Nah, setelah itu baru saya dari situ lulus kuliah, kemudian pindah ke BCA. Nah, di BCA itu saya sampai sekarang ini sih. Dari awalnya yang di teknik ini sekarang udah di BCA. Ya, betul. Terima kasih Kak. Terus kalau boleh tahu profesi apa saja yang Kakak raih atau yang tadi? Ya, jadi
ada 3 itu ya yang tadi. Saya pertama kali di kampus, kemudian yang kedua tadi di SNN Sepal, Perusahaan Logistik, terus yang ketiga di BCA, baru 3 itu. Terima kasih Kak. Terus boleh tahu lagi sejak kapan Kakak mengalami profesi Kakak seperti sekarang? Kalau yang sekarang ini ya, itu tuh udah mulai dari tahun 2021 akhir Oktober. Jadi mulai 2021 bulan Oktober sampai sekarang ini. Dan itu tuh prosesnya nggak langsung jadi karyawan gitu ya. Jadi tahun 2021 itu masuk BCA jadi karyawan kontrak dulu selama setahun. Nah selama setahun itu direview sama pihak BCA dan akhirnya baru diangkat sebagai karyawan tetap BCA sampai sekarang. Baik, Kak. Terima kasih Kak. Kenapa Kakak tertarik untuk menjadi atau mengambil profesi yang sekarang ini? Kalau ditanya kenapa menarik, awalnya sih ini kan bermula dari SMK dulu. Jadi SMK itu saya mengambil jurusan teknik komputer jaringan, dan dimana teknik komputer jaringan itu kan kita mempelajari tentang macam-macam gitu ya terkait dunia teknologi, khususnya di bidang IT gitu. Nah, waktu sekolah itu saya tertarik karena di jurusan IT ini teknologi terus berkembang gitu kan. Dan semakin berkembang teknologi itu semakin menarik untuk dibahas atau dipelajari gitu. Jadi mungkin itu yang membuat saya sekarang ini masuk ke dunia profesi yang mungkin bergerak di bidang IT. Jadi awalnya dari rasa ketertarikan ya Kak. Betul. Terus bagaimana awal mulanya Kakak menjadi profesi sekarang? Awal mulanya sih setelah lulus kuliah. Jadi kan pas waktu kuliah tuh ada beberapa teman gitu ya, teman dan juga kenalan itu pernah menyarankan untuk coba aja di BCA gitu kan. Nah akhirnya saya inget tuh salah satu omongan teman saya cobalah buka websitenya, saya cari pendaftaran untuk profesinya gitu. Nah dapet tuh di bagian IT training nama programnya gitu. Nama programnya IT training, saya daftar di sana. Nah jadi kalau masuk BCA itu ada beberapa tahapan gitu ya, mungkin ada 5 tahapan. Yang pertama itu proses administrasi, yang kedua baru masuk ke dalam tahap ujian ya, ada tahap ujian, baru wawancara 1, wawancara 2, kemudian baru tes kesempatan. Nah jadi saya coba tuh dari yang IT training, tapi pas di wawancara kedua itu saya ditanya kenapa nggak langsung masuk ngambil jadi karyawan gitu kan. Nah saya bilang ya saya belum punya pengalaman kerja yang cukup, jadi saya maunya dibimbing dulu. Nah tapi mungkin hasil akhir dari manajemennya BCA memutuskan ya untuk saya bekerja secara kontrak di perusahaan mereka. Itu sih perjalanan. Mau bilang Kakak kayak motivasi ya dari kesalahan Kakak. Betul. Terus apa saja kesulitan yang Kakak alami dari awal sampai sekarang? Kalau kesulitan awal-awal itu mungkin sulit untuk berkomunikasi ya, karena kita kan orang IT gitu ya, dimana mungkin mostly kebanyakan orang IT itu agak pendiam. Jadi awal-awal masuk dunia pekerjaan tuh ya kita perlulah komunikasi dengan orang. Nah mungkin di situ awal kesulitan yang saya alami gitu ya, karena kan kalau di dunia pekerjaan
dan itu komunikasi itu penting gitu ya, kita bisa bekerja sama. Terus yang kedua ya untuk melancarkan pekerjaan kita juga salah satu poin itu sih. Kalau sekarang ini udah lancar-lancar aja ya Kak? Sekarang ini masih dalam proses belajar. Terus kakak sebelumnya memiliki cita-cita berprofesi selain itu yang tadi profesi yang Ya kalau bilang cita-cita ada, tapi mungkin bukan yang sama dengan di jalan sekarang ini gitu. Jadi cita-cita saya yang pertama itu adalah jadi seorang pembalap mungkin. Terus yang kedua mungkin jadi seorang pilot. Jadi itu dulu cita-cita saya gitu ya. Tapi yang sekarang saya jalani, saya berprofesi di bidang IT. Mungkin nanti suatu saat bisa mencapai dua cita-cita ini. Amin. Terus apa motivasi yang membuat kakak menjadi profesi seperti sekarang? Motivasinya ya, motivasi yang pertama mungkin mau belajar gitu ya. Pertama mau belajar, kemudian yang kedua itu mungkin apa ya, kebanyakan orang kan kalau mau berprofesi itu mau mengasah kemampuannya gitu ya, mau mengasah kemampuannya dan juga yang terpenting adalah bisa mendapatkan hasil. Nah, dari mendapatkan hasil itu bisa banyak tuh, bisa membantu orang tua mungkin, bisa membantu orang-orang di sekitar, dan juga mungkin nantinya bisa membantu yang lain. Itu salah satu motivasi. Baik. Apa pengalaman suka dan duka kakak yang alami? Pengalaman suka ya, pengalaman suka yang pasti ketemu orang baru, terus juga kita kan mendapat teman baru gitu ya. Nah kemudian di profesi ini pasti akan mendapat namanya pengalaman baru. Jadi beda tuh sama waktu kita sekolah gitu kan. Kita sekolah kan kita belajar tuh. Nah di profesi ini nanti lebih menerapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan juga selain daripada itu kita mendapat banyak hal-hal baru yang mungkin nggak bisa kita dapat selama kita belajar di sekolah. Nah mungkin kalau dukanya yang pasti yang pertama waktu berkurang gitu ya, karena kan waktu sekolah itu banyak waktu luangnya tuh. Nah kalau sudah berprofesi atau bekerja, nah waktunya itu akan sedikit termakan gitu ya. Jadi waktu luangnya itu akan ya makin sedikit gitu. Yang kedua dukanya itu apa lagi ya, mungkin ya ada tingkat-tingkat di level tertentu gitu ya. Misalkan kita lebih capek atau lebih kurang pikiran, mungkin hal-hal seperti itu sih. Tapi nantinya kalau misalkan kita bisa melewati hal tersebut, ya itu akan menimbulkan rasa suka juga. Selain menjadi profesi yang sekarang ini, kakak ada gak kerjaan lain? Kalau untuk sekarang ini sih belum ada, tapi mungkin rencana kedepannya maulah coba-coba untuk buka usaha sendiri. Iya. Kalau butuh lowongan kerja boleh ajak. Ya, boleh. Iya. Setelah kakak pensiun, kira-kira apa yang akan kakak lakukan setelah pensiun? Kalau misal pensiun ya, pensiun saya mau melanjutkan hidup, menikmati hidup. Ya, artinya gini sih, kan mungkin selama ini sudah bekerja gitu ya. Nah, ya kita mulailah menikmati hidup kita gitu. Apa yang kita sudah lakukan selama bekerja, kita bisa nikmatin hasilnya. Misalnya kayak mungkin bisa pergi traveling ke sini, ke luar negeri gitu ya.
itu sih yang baru kepikiran sekarang. Iya, yang tadi awal juga bisa kemana-mana karena termakan waktu. Jadi kalau pensiun kakak mau jual Terus apakah kakak memiliki impian yang belum tercapai sampai sekarang? Impian yang belum tercapai ya mungkin tadi ya Itu pilot sama menjadi pembalap, tapi ya belum. tercapai. Ya mungkin sekarang ini baru ikut nonton aja gitu, cuman ya suatu saat nanti. Iya. Kemarin berkawan. Terus apakah dengan pencapaian sekarang ini kakak sudah puas dan merasa sukses? Kalau pencapaian sekarang ini sudah cukup puas gitu ya, tapi kan ke depannya nanti masih banyak gitu tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu. Karena hidup ini kan kita punya tujuan gitu ya, dan tujuannya itu harus dicapai, dan juga kita harus terus berkembang nih. Kita nggak boleh misal udah sampai sejauh di titik ini kita merasa puas, karena kalau misalkan kita sudah merasa puas gitu ya, kita itu nggak akan berkembang lagi ke depannya. Makanya kenapa penting untuk kita ya boleh merasa puas, tapi tetap ingat kalau kita itu harus terus berkembang. Terus apa ada quotes yang menginspirasi kakak dengan kakak Kalau quotes kayaknya belum ada sih ya. Cuman mungkin kata-kata yang selalu teringat gitu ya, apa namanya, kalau kita kerja keras itu pasti hasilnya tidak akan mengkhianati ya kerja keras kita itulah. Jadi kalau kita kerja keras hasilnya pasti akan selalu baik. Nah, walaupun dalam perjalanannya itu akan mengalami masa-masa yang dibilang ada masa sulit, tapi ya itu kata-kata yang mungkin menjadi pendorong kali ya. itu yang tak dalam dunia pekerjaan. Terus boleh gak kak ada kata-kata pesan buat kakak kasih ke aku? Ya kalau pesannya paling ini ya, karena Odi ini masih belajar di sekolah, jadi pesannya itu belajar yang lebih baik gitu ya, karena percayalah apa yang kita pelajari sekarang gitu ya, itu pasti akan berguna untuk pekerjaan kita di masa depan gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa melakukan sebaik mungkin sekarang, ya kita lakukan sebaik mungkin, karena di depannya nanti kita nggak akan tahu tuh apa yang mungkin kita pelajari sekarang itu bisa berguna nanti ke depan. Mungkin pesannya dari saya. Kasih banyak kali dok pesannya, sangat saya terkesan. Terima kasih ada sudah meluangkan waktu. Ini tugas bahasa Indonesia aku kakak. Terima kasih ya kak buat kesempatannya. Ya, sama-sama. Terima kasih kak. Aku pamit dulu ya kak. Ya.